Mendapat pengajaran yang tidak serius dari pendeta di gereja saya. Bagaimana solusinya? Pertama, ada banyak hal ya. Saya tidak mau saudara jadi, dengar baik-baik para anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, domba-domba Kristus. Jangan menjadi jemaat yang tukang ngomongin pendeta. Jangan. Saya tidak bilang Bapak ngomongin pendeta ya, tapi jangan. Saya sedang mencegah sesuatu. Jangan. Kalau saudara lihat ada kelemahan, ada kekurangan dari pendeta saudara, pertama doakan. Saudara harus terus-menerus mendoakan. Kedua, ambil tindakan yang nyata sebagai jemaat yang sehat untuk menolong dia. Misalnya, kenapa dia tidak khotbah secara serius, atau khotbahnya itu kok kurang substansinya, kurang isinya, kurang bobotnya. Oh, mungkin karena dia kurang pendidikan, atau mungkin karena literatur yang dia punya itu kurang berbaik, kurang baik. Dia bahkan jangankan mau beli buku, untuk bayar listrik dan sekolahin anaknya aja susah. Jadi ada banyak aspek ya saudara-saudara ya. Jadi jangan menjadi judgmental. Kalau dia pendidikannya kurang baik, bicarakan dengan jemaat yang lain, majelis yang lain. Kita harus upgrade pendidikan dari pendeta kita. Kalau dia masih S1, kita suruh dia studi S2. Dengan catatan tidak boleh melalaikan tugas pelayanan. Kalau dia masih S2 tapi kok bobotnya masih kurang, kita suruh studi lagi, apakah ambil S2 lagi atau ambil S3. Kalau buku-bukunya kurang, mari kita patungan. Jemaat, tiap bulan kita beli 5 buku, tiap bulan kita beli 10 buku untuk pendeta kita. Pak, ini persembahan, ini buku, tolong dibaca dan ajarin kami. Saya kira itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi, ambil tindakan yang nyata, berdoa bagi dia terus-menerus supaya Tuhan memakai dia, dan ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan firman Tuhan yang berbobot, berkualitas bagi saudara-saudara. Jadi saudara harus juga memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Apakah kebutuhannya terpenuhi? Apakah biaya yang dikeluarkan oleh gereja itu cukup untuk dia hidup, cukup untuk dia studi, cukup untuk anak-anaknya hidup, cukup untuk dia bisa beli buku dan lain sebagainya. Kalau tidak cukup, memang itu sesuatu yang sulit. Karena meskipun dia hamba Tuhan, tapi kan dia juga seorang ayah, dia juga seorang suami. Tentu saja dia harus mikir untuk nyari tambahan. Dan inilah yang saya mau ajarin saudara-saudara ya. Kalau pendeta saudara itu kekurangan, menangis karena kekurangan, tidak bisa bayar listrik, tidak bisa sekolahin anaknya, dan mau studi aja dia harus ngemis sana, ngemis sini. Itu salah saudara. Tuhan akan menghakimi saudara sebagai jemaat. Karena itu tugas jemaat untuk memperhatikan pemimpinnya. Dia memakai waktu hidupnya, keseluruhan tenaganya, waktunya untuk melayani saudara. Sementara saudara tidur, dia sedang berlutut, berjaga-jaga atas nyawamu. Itu kata surat Ibrani. Para pemimpinmu, hormati mereka karena mereka berjaga-jaga atas nyawamu. Jangan sampai pendeta saudara mengalami yang begitu. Perhatikan pendeta saudara, perhatikan hamba Tuhan saudara. Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, terutama untuk kualitas pelayanannya, bantu itu. Bantu itu. Nah, kalau saudara sudah bantu, sudah suruh dia studi, sudah belikan buku, kebutuhannya terpenuhi, tapi dia banyakkan waktu main Facebook, main Instagram, dan lain sebagainya. Nah, saudara baru boleh protes.